Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan 5. Di sini kita akan mempelajari listrik dinamis. Apa aja isinya? Itu ada arus listrik, hambatan, rangkaian hambatan, dan daya. Oke, arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, arah arus listrik ini berlawanan dengan arah arus elektron. Nah, berapa sih besarnya arus listrik? Besar arus listrik itu sama dengan Q per T. Q di sini adalah kuantiti. Kuantiti itu adalah muatan per waktu. Waktu di sini time. Jadi besarnya arus itu sama dengan Q banyaknya muatan per waktu. Nah, arus ini satuannya ampere, Q satuannya coulomb, time waktu satuannya detik atau second. Ya, jadi I sama dengan quantity per waktu, per time. Misalkan yang ditanya Q berarti besarnya berapa? Berarti arus dikali waktu. Terus kalau misalkan ditanya besarnya T berapa nih? Berarti T itu sama dengan besarnya muatan per arus. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1. Muatan arus listrik sebesar 180 coulomb. Muatan itu kuantiti. Besarnya di sini 180 coulomb. Mengalir dalam waktu 30 detik. Waktu itu time. Di sini besarnya 30 second. Yang ditanya berapa besar kuat arus listriknya. Nah, tadi kuat arus itu I sama dengan Q per T. Nah, besar muatannya 180 coulomb. Dibagi waktunya 30 detik, 30 second. Nah, 180 bagi 30 sama dengan 6 ampere. Mudah ya? Sekarang nomor 2. Diketahui kuat arus besarnya 5 ampere. Kuat arus itu I sama dengan 5 ampere. Lalu di sini ditanya hitung muatan. Yang ditanya itu Q yang mengalir selama 1 menit. 1 menit itu artinya time-nya 1 menit. Nah, ini kita ubah dulu menjadi second detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, tadi kan ditanya Q, kuantitinya berapa? Nah, Q itu sama dengan arus dikali waktu. Arusnya tadi 5 ampere. Dikali waktunya 60 second. 5 kali 60, 300. Satuannya kuantiti itu coulomb. Bisa ya? Selanjutnya hambatan listrik. Nah, sebelum masuk hambatan listrik, kenalan nih sama hukum Ohm. Hukum Ohm itu besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar atau konduktor ya, selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diberikan kepada penghantar tersebut. Jadi, lihat di sini, besarnya arus itu sebanding dengan besarnya tegangan. Ya. Jadi kalau arusnya besar, tegangannya juga besar. Kalau tegangannya kecil, arusnya juga kecil. Nah, jadi karena V itu sama dengan arus dikalikan hambatan, maka kalau kita mau cari hambatan atau resisten ini ya, resisten sama dengan tegangan dibagi arus. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau tahu nih besar hambatan suatu kawat. Nah, hambatan suatu kawat ini pada kawat pengantar ya, itu kan R, resisten. Dia itu tergantung pada jenis bahan ini rho. Nah, panjang penghantar ini length, L, luas penampang, ini A, area dan suhu. Jadi kalau pada kawat pengantar kan suka berubah-ubah. Kalau sebelumnya itu kan pada resistor. Nah, makanya di sini besarnya hambatan kawat itu sama dengan
hambatan jenis kawat dikalikan panjang kawat atau length dibagikan luas penampang atau area. Nah, umumnya kawat penghantar itu luas penampangnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini kan kita butuh nih luas ya. Jadi misalkan di soal diketahui jari-jarinya aja. Misalkan jari-jarinya 7 meter. Berarti berapa nih luas penampangnya? Berarti luas penampangnya kita pakai luas lingkaran. Luas lingkaran itu area itu luas lingkaran besarnya pi r kuadrat. Pi-nya 22/7. Jari-jarinya tadi kita misalkan 7 pangkat 2. Nah, 22/7 dikalikan 49. Hasilnya 154 meter persegi. Nanti kalau udah dapat hasil A-nya, kita substitusikan ke dalam rumus ini. Oke. Nah, contoh soal. Seutas kawat panjangnya 100 meter, berarti lengthnya 100 meter. Diameter 2 mm. D sama dengan 2 mm. Nah, di sini kita pakai jari-jari ya, kan kita akan mencari luas. Nah, di luas itu pakai jari-jari. Seperti itu kalau pakai diameter juga bisa. Misalkan jari-jarinya, kan jari-jari itu setengah diameter, berarti setengah kali 2, 1 mm. Berarti jari-jarinya 1 dikali 10 pangkat min 3 meter. Jadi milimeter diubah menjadi meter. Nah, hambatan jenis kawatnya itu rho sama dengan 6,28 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Lalu yang ditanya di sini adalah kawatnya mempunyai hambatan listriknya berapa? Yang ditanya itu adalah R. R-nya berapa? Nah, kan di sini udah ada R ditanya, rho-nya tahu, L-nya tahu, A-nya belum tahu, kita cari dulu A-nya. Nah, A luas penampang kan bentuknya lingkaran, berarti pi R kuadrat. Pi-nya 22/7, R-nya tadi 1 kali 10 pangkat min 3. 1 dikali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2, jangan lupa nih. Jadinya 22/7 dikalikan 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1. 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2, 10 pangkat min 6. Nah, 22/7 itu sama dengan 3,14 dikali 1, 3,14 dikali 10 pangkat min 6. Berarti besar luasnya itu adalah 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Sekarang kita masukin ke rumus ini, R. Nah, R itu tadi kan ditanya. Rho-nya 6,28 dikali 10 pangkat min 8. Dibagi luasnya 3,14 dikali 10 pangkat min 6 dikalikan L. L-nya 100. Nah, 6,28 bagi 3,14 itu 2. 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 6 itu hasilnya 1. Jadi R-nya sama dengan 2 ohm. Oke? Selanjutnya, rangkaian hambatan listrik. Nah, pada rangkaian ini kita akan belajar rangkaian resistor seri. Jadi, resistornya dirangkai secara seri. Dan rangkaian resistor yang dirangkai secara paralel. Nah, ada lagi nih, kalau seri dan paralel digabung, ini menjadi rangkaian gabungan. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini tujuannya untuk membagi tegangan, sehingga arus yang mengalir tiap resistor sama kuat. Nah, prinsipnya kenapa dirangkai seri itu untuk memperbesar hambatan. Terus kuat arus yang mengalir melalui penghambat itu sama besar. Nah, pada susunan seri tegangannya dibagi-bagi. Atau secara umum begini. Nah, ini kan ada resistor pertama. Resistor lambangnya seperti ini ya. Ini misalkan resistor 1. Terus ada lagi resistor 2. Ada lagi resistor 3. Ini namanya prinsip rangkaian seri. Nah, ini kan namanya rangkaian seri. Ini tuh mau kita ubah menjadi 1.
Ini namanya rangkaian total, rangkaian totalnya di seri. Nah, rangkaian seri ini besarnya itu tinggal dijumlah. R1 tambah R2 ditambah R3. Makanya rangkaian seri ini punya fungsi untuk memperbesar hambatan. Kan tinggal dijumlah. Jadi dia akan semakin besar. Nah, arus yang ada di rangkaian seri itu sama. Jadi arus yang di hambatan 1 itu besarnya sama dengan arus yang ada di hambatan 2. Dan arus yang ada di hambatan 3 itu besarnya sama seperti di arus hambatan 2 dan arus hambatan 1. Makanya arus rangkaian seri itu sama. Sama besarnya dengan arus 1, arus pada hambatan 2, dan arus pada hambatan 3. Nah, pada prinsip ini resistor yang dirangkai secara seri, tegangannya itu akan dibagi-bagi. Jadi V totalnya dibagi-bagi. V1 tambah V2 tambah V3. Jadi misalkan nih, hambatan ini ada misalnya ini R1, ini R2, ini R3, dihubungkan oleh sumber tegangan. Yang panjang positif, pendek negatif. Besar tegangannya misalkan 12 volt. Nah, bisa jadi nih ya, ini sifatnya resistor yang dirangkai seri, itu tegangan dibagi-bagi. Bisa jadi tegangan pas di R1, tegangan V1 itu 2 volt. Tegangan yang di V2 itu misalkan 4 volt. Berarti tegangan yang di rambatan 3 besarnya 6 volt. Kok tahu? Tahu. Yang penting karena apa? V total itu kan sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi V1-nya 2, V2-nya 4, V3-nya 6. Ini kalau dijumlah totalnya harus 12 volt. Nah, makanya di sini disebut tegangan pada rangkaian seri ini akan dibagi-bagi atau pembagi tegangan. Jadi sifatnya adalah pembagi tegangan. Jadi tegangan dibagi-bagi nih, V1, V2, V3. Nah, arusnya sama. Resistornya tinggal dijumlah. Namanya memperbesar hambatan. Jadi sifatnya itu pembagi tegangan dan memperbesar hambatan. Oke, lanjut. Contoh soal. 3 buah resistor. Jadi ada 3 resistor ya. Masing-masing ada R1, R2, R3. Masing-masing nilainya 10 ohm, 8 ohm, 4 ohm. Ini dirangkai secara seri. Berarti di sini ada R1, R2, R3 dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Tadi ya, yang panjang itu positif, ini lambang yang pendek negatif. Yang di sini ditanya apa nih? Hambatan pengganti total. Oh, hanya hambatan pengganti ya. Jadi tidak perlu dikasih tahu juga ini berapa besar tegangannya. Yang ditanya adalah hambatan pengganti. Bentuknya seri, berarti hambatan resisten total seri. Kan tinggal dijumlah. R1 tambah R2 ditambah R3. R1-nya 10, R2-nya 8, R3-nya 4. Berarti total rangkaian seri yang ditotal itu 22 ohm. Bisa ya? Nah, sekarang masuk ke rangkaian paralel. Nah, pada susunan paralel, tegangan masing-masing resistor itu sama besar. Nah, prinsipnya ini untuk memperkecil hambatan. Kebalikannya sama rangkaian seri tadi ya. Nah, besar tegangan pada ujung-ujung tiap komponen sama. Jadi sini Vp atau V paralelnya sama dengan V1, V2, dan seterusnya. Nah, di sini arusnya yang terbagi-bagi. Seperti ini. Prinsipnya. Jadi, misalkan ada resistor 1, terus ada resistor 2, terus ada resistor 3. Ini prinsip aja ya, gambar ini. Nah, ini namanya rangkaian resistor yang dirangkai secara paralel. Biasanya ini dihubungkan dengan sumber tegangan lagi. Nah, ini supaya nyala ya kalau ada lampunya.
Nah, ini yang panjang itu positif, pendek negatif ya, biasa. Nah, ini namanya rangkaian yang dirangkai secara paralel. Nah, berapa sih besarnya totalnya ya? Total hambatan yang dirangkai paralel. Jadi ini pakai 1 per rangkaian yang diparalelkan itu besarnya 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kalau ada hambatan lagi misalkan R4, berarti nanti tinggal tambah 1/R4. Ini besarnya rangkaian paralel total. Nanti kalau misalkan udah dapat hasil, jangan lupa nih dibalik RP ya. Ini kan masih 1/RP. Makanya fungsinya di sini paralel itu untuk memperkecil hambatan. Beda dengan seri ya, tinggal dijumlah aja makanya besar. Lalu tegangan di rangkaian paralel ini sama. Misalkan tegangannya 12 volt, berarti di sini nih V1-nya 12, V2-nya juga 12 volt, V3 juga 12 volt. Makanya di sini tegangan sama besar. Nah, yang membedakan arusnya itu arus total. Misalkan akan di sini I totalnya dibagi-bagi. I1 ditambah I2 ditambah I3. Misalkan I1-nya 2, I2-nya 3, I3-nya 4, berarti totalnya 9. Gitu. Jadi misalkan di sini I masuk ini dari tegangan nih, I keluar nih 9 ampere, berarti pas ke sini nih bisa kebagi-bagi lagi nih. Misalkan di sini I1, di sini I2, di sini I3. Nanti dihitung lagi sih. Ini nggak fix 12 ya perhitungannya. Jadi hanya misalkan. Berarti sifatnya di sini dia sebagai pembagi arus. Itu. Oke, lanjut. Contoh soal 3 buah resistor disusun paralel. Berarti misalkan sini ada resistor 1. Ini resistor 2. Yang ini resistor 3. Dirangkai secara paralel. Besarnya ini yang satunya 8, R2-nya 6, R3-nya 4 ohm. Yang ditanya, besar hambatan pengganti total. Kan ini rangkaiannya paralel nih. Berarti 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. 1/8 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Samakan penyebutnya. Ini ketemunya di 24. Berarti 8 kali berapa biar jadi 24 kali 3. 3 kali 1 3. Ditambah 6 biar jadi 24 kali 4. 1 kali 4 4. 4 kali berapa biar jadi 24 kali 6 berarti 1 kali 6. Jadi 3 tambah 4 tambah 6 besarnya itu 13/24. Ini masih dalam bentuk 1/RP. Nah, RP-nya tinggal kita balik. Berarti RP-nya 24/13 ohm. Udah ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang ini ada rangkaian hambatan pengganti campuran. Campuran itu berarti ada rangkaian yang seri, ada juga yang paralel. Nah, lihat nih contoh. Ini contoh soalnya. Ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, hambatan 4. Nah, di sini kelihatan nih. R2 dan R3 ini namanya hambatan pengganti paralel. Ya. Nah, nanti R1 dengan R paralel dengan R4 jadi hambatan seri. Sekarang ditanya apa sih? Berapa besar hambatan pengganti? Berapa kuat arus pada rangkaian tersebut? Nih, masuk ke sini. Arusnya berapa? Lalu kuat arus yang melalui R1 dan R2. Ini kan masuk nih. Kan terbagi-bagi ya. R1 arusnya berapa nih arus di hambatan 1? Terus harus di hambatan 2 berapa? Itu yang ditanya. Nah, kan tadi gambarnya seperti ini ya. Ini kita mau bikin seperti ini. Ini R1, ini R paralel, ini R4. Kita bikin RP. RP-nya ini kan dari R2 dan R3. Berarti 1/RP sama dengan 1/R4.
R2 tambah 1 per R3. 1 per R2-nya 2, ditambah 1 per 2, R3-nya 2. Sama dengan 2 per 2. Ini masih 1 per RP, berarti RP-nya 2 bagi 2 juga. Sama dengan 1 ohm. Nah, ini kan rangkaian seperti ini. Ini namanya rangkaian seri. Kita ubah menjadi rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini tinggal dijumlah. R1 ditambah RP ditambah R4. R1-nya 4 ohm, RP-nya 1 ohm, R4-nya 3 ohm. 4 tambah 1 tambah 3 sama dengan 8 ohm. Jadi R totalnya itu 8 ohm. Ini yang pertama ya, yang A. Yang B nih tanya itu I total. Nah, I total sama dengan ya V bagi R. Masih ingat ya rumus hukum ohm? V sama dengan I kali R. Kalau yang ditanya I, berarti V dibagikan R. Nah, karena ini I total, berarti ini V total dibagi R total. V totalnya berapa? V totalnya ini 12 volt. 12 volt dibagi R total. R totalnya tadi 8 ohm. 12 bagi 8 sama dengan 1,5 ampere. Jadi arus totalnya itu 1,5 ampere. Yang di sini ada arus total yang mengalir. I totalnya 1,5 ampere. Nah, R1, R4 ini kan rangkaian seri, berarti I1-nya 1,5 ampere. Nih, kalau gampang langsung ya. I4-nya juga 1,5 ampere, kan rangkaiannya seri. Prinsip seri arusnya sama. Tapi yang ini beda nih. Ini rangkaiannya paralel. Kita cari. Nah, yang C ini kan ditanya I1 dan I2. I1 kita udah tahu tadi 1,5. I2-nya berapa? Nah, I2 itu berarti V2 dibagi R2. V2-nya 1,5 ampere. 1,5 volt. Bagi R2-nya 2 ohm. Jadi 0,75 ampere. Oke, lanjut. Nah, ini ada latihan soal. MPM berakhiran 0. Misalkan bla 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 60, berarti kan belakangnya 0. Nah, tugas untuk kalian yang NPM-nya berakhiran 0 mengerjakan soal nomor 1. Untuk NPM yang berakhiran angka 1, kerjakan nomor 2. Untuk NPM berakhiran 2, 3, dan angka 4, mengerjakan soal nomor 3. Lalu, untuk NPM berakhiran angka 5 dan 6, kerjakan soal nomor 4. Untuk NPM berakhiran 7, angka 7 ya, mengerjakan soal nomor 5. Oke, tadi tugas untuk NPM berakhiran 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, kita lanjut materi. Di sini masuk ke energi dan daya listrik. Energi listrik itu besar ya, energi atau apa nih? Watt. Besarnya watt itu sama dengan tegangan dikalikan arus, voltage kali arus kali waktu. Jadi energi itu V kali I kali T. Nah, bisa juga seperti ini. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Dari mana ya? Dari rumus hukum Ohm. Dimana V itu arus kali R. Kita substitusikan ke sini. W sama dengan V-nya kita ubah jadi I kali R. I kali R. Nah, ini ada A lagi nih. Kalikan I kali T. Jadinya apa? I kali I. I kuadrat dikalikan R. Dikalikan lagi T. Jadi kalian bisa pakai rumus yang ini. Bisa pakai rumus yang ini. Nah, W ini kan energi. Satuannya joule. V tegangan satuannya volt. Arus itu kuat arus ya. Satuannya ampere. T time satuannya second. Nah, daya listrik itu energi yang dihasilkan tiap waktu. Daya power besarnya P itu sama dengan energi watt per time. Nah, watt tadi ini ya, wattnya tadi ini W sama dengan V kali I kali T. Ini kita ubah nih. V
V kali I kali T per T. T-nya kita coret. Makanya P itu sama dengan tegangan kali arus. Jadi bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus tegangan kali arus. Nah, kembali lagi seperti hukum Ohm yang sebelumnya. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Nah, sekarang kita coba ubah nih. V sama dengan V-nya kita ubah jadi I kali R. Ini kita tulis lagi I. Jadinya P sama dengan I kali I kuadrat kalikan R. Jadi daya bisa kita pakai rumus I kuadrat kali R. Atau, balik lagi ke hukum Ohm sini nih. Nah, atau misalkan berarti I, misalnya ditanya I ya, itu sama dengan V bagi R. Nah, kita ubah nih sini nih. P sama dengan V, arusnya ini kita ubah jadi ini nih, V bagi R. V bagi R. Nah, berarti V kali V, V kuadrat dibagi R. Jadi bisa pakai rumus yang ini juga. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang masuk ke latihan. Nah, latihan soal ini kalian kerjakan lagi. Untuk NPM yang berakhiran angka 8, kerjakan soal nomor 6. Untuk NPM berakhiran angka 9, kerjakan nomor 7. Oke, semoga mudah dan paham ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, untuk yang belum mengerti, kalian bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.